Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang kami hormati, alhamdulillah pada subuh ini kita sudah memasuki hari ke-26 Ramadan. Untuk itu, lanjutan dari kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Rijal, marilah kita sama-sama mendengarkan kajian ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah dalam melaksanakan kegiatan subuh yang berbahagia ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Bapak dan Ibu, tadi imam membaca ayatnya wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini surah apa? Tahu enggak? Ini sering dibaca nih kayaknya oleh Pak Imam kita. Surah apa? Surahnya enggak tahu, apalagi artinya kan? Ya, itulah kita Bapak dan Ibu sekalian, tapi belajar enggak mau. Itu rakaat pertama, iya. Nama surahnya surah apa? Enggak tahu. Ali Imran. Misalnya hebat. Ali Imran, Pak. Ya. Itu baru nama suratnya. Kalau artinya tahu enggak? Enggak kan? Ya, artinya gini, Pak. Wallazina iza fa'alu, dan orang-orang yang apabila melakukan fa'alu fahisyah, perbuatan yang buruk. Ya. Wallazina iza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang buruk atau perbuatan yang keji. Bedakan perbuatan yang keji dengan perbuatan yang mungkar. Ya. Kemudian auzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian apa yang terjadi? Zakarullaha, lalu segera ingat dia kepada Allah. Kemudian dia minta ampun. Zakarullaha, kemudian ingat lalu minta ampun. Dan itu terjadi ketika mereka tahu. Kalau dia tidak tahu, tidak bisa, Pak. Jadi konsepnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah melakukan perbuatan zalim. Perbuatan fahisyah. Dan perbuatan fahisyah itu harus tahu dulu, baru kita bisa menganggap dia adalah fahisyah. Kemudian yang kedua, menzalimi diri. Nah, itu juga harus tahu, Pak. Zalim itu apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau kita sepaham itu adalah kezaliman, banyak kita yang menempatkan diri kita tidak sebagai hamba Allah. Seolah-olah kita ini adalah
bebas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu kan termasuk zalim juga. Ya, kalau berbuat sekehendak itu namanya zalim. Ya, menzalimi diri. Nah, kalaulah orang tahu itu perbuatan fahisha itu diantaranya adalah perbuatan zina. Dan zina itu macam-macam, Pak. Ada zina faraj, ada zina mata, ada zina mulut. Ya, pendengaran itu termasuk, Pak. Makanya Nabi itu mengatakan zina itu bukan hanya faraj saja, tapi zina mata. Maka yang paling banyak kita berzina adalah zina mata. Kenapa? Karena kemana poin nampak aurat perempuan semuanya. Poin ke pasar tidak mungkin pula pakai kacamata orang menikah, kan? Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Tapi ketika dalam keadaan terpaksa itulah orang itu bisa istighfar. Kuncinya gitu, Pak. Karena tidak bisa lagi. Makanya kalau orang cerita Abdul Somad itu, Bapak dan Ibu sekalian, itu orang Mesir itu ketika datang dia hafiz Al-Quran. Mau beli roti gini kan. Nah, masuk dia ke dalam, tidak jadi masuk dia. Kenapa? Karena penjaga roti itu adalah nampak auratnya, tidak jadi masuk dia. Takut dia hafalnya hilang. Abdul Somad masuk aja ke dalamnya, kan? Kenapa? Sudah hilang hafalnya, udah lama katanya, kan? Nah, itulah dia. Itu cerita dia, Pak. Ya, ya. Jadi memang zina mata itu fahisha lah, Pak. Awak tidak bisa pula menghindar kemana, menghindar dunia ini, kecuali masuk dalam hutannya, kan? Nah, tapi nampak juga yang tidak punya baju situ, Pak. Apa? Babi. Tidak punya baju juga. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi ada perbuatan fahisha, ada perbuatan yang menzalimi diri. Dan itulah yang sehari-hari kita lakukan. Cuman kadang-kadang kita tak tahu, Pak. Itu yang zalim, itu yang fahisha. Makanya ujung ayat itu wahum ya'lamun. Mereka tahu itu perbuatan fahisha dan tahu namanya menzalimi diri. Kalau dia tidak tahu, tidak akan mampu dia untuk beristighfar. Kuncinya adalah istighfar. Istighfar itu adalah mohon ampun Bapak dan Ibu sekalian terhadap dosa yang ditimbulkan oleh perbuatan yang buruk dan oleh penzaliman terhadap diri sendiri. Maka kuncinya adalah istighfar. Nah, dalam surat Hud itu begini bunyinya, Pak. Anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti zi fa'lin fa'lah wa yu'ti kulla zi fa'lin fa'lah. Bahasanya biko, minta ampunlah engkau kepada Tuhan, istighfar namanya, ya. Kemudian summa tubu ilaihi, kemudian taubatlah kepadanya. Apa bedanya kira-kira antara istighfar dan taubat nih, Pak? Kalau istighfar boleh ulang oleh istighfar itu bahasanya bahasa lisan. Istighfar itu astaghfirullahalazim. Ya, itu bahasa lisan. Bahasa di mulut kita. Istighfar. Tapi kalau tobat itu bukan lagi bahasa lisan, Pak. Bahasa yang ditunjukkan oleh seluruh amal perbuatan kita. Kenapa? Karena tobat itu menuntut perubahan. Orang tak disebut tobat, Pak, kalau dia tidak berubah. Makanya konsepnya dalam Al-Quran itu, ya ayyuhallazina amanu tubu taubatan nasuha. Orang-orang beriman, tobatlah kamu dengan tobat yang benar. Nasuha itu diambil daripada nama orang, Pak. Itu asalnya nama orang. Dan pekerjaan orang itu semua perbuatan buruk dia lakukan. Kalau dia dari sisi makan, maka yang dia makan itu adalah
dari rampokan, curian, begitulah dia. Dia tak pernah ibadah. Luar biasa perbuatannya. Ya. Awak kan masih mending beribadah, Pak. Tapi Nasuha tadi dan istrinya, dia adalah orang yang sangat zalim. Mengerjakan perbuatan-perbuatan yang fahisyah. Nah, tapi suatu ketika dia tersadar, Pak. Yang sadar pertama itu istrinya. Istrinya sadar. Makanya kekuatan istri itu walaupun kelihatannya lemah-lemah nih, Pak, tapi kekuatannya luar biasa. Ya, bisa menundukkan laki-laki. Ya, kalau perempuan sudah mengatakan agiku paknya pasti ngiri Pak. Kalau enggak dia ngambek nanti. Enggak, memang betul ini. Perempuan itu lemah, Pak. Tapi ingat, yang muncul perang dunia itu adalah karena perempuan. Yang bisa memasukkan raja yang kuat karena perempuan. Yang bisa mengeluarkan Adam dari surga itu siapa? Awalnya perempuan juga. Jadi tergantunglah dengan perempuan. Jadi siapa? Nasuha tadi karena perempuannya sadar, dia sampaikan kepada suaminya. Makanya ada pula cerita, Pak. Ada seorang ibu-ibu yang rajin pengajian. Rajin pengajian. Maka bapaknya diantar. Kemudian terus diantar. Karena sering mengantar istrinya ngaji, akhirnya istrinya pada suatu ketika istrinya agak lama pulang, Pak. Karena banyak konsultasi kan. Akhirnya suaminya nunggu di depan pintu. Nah, ini sering dilakukan oleh istrinya. Nah, akhirnya singkat cerita, suaminya agak masuk ke dalam. Tadi di depan pintu nunggu, sekarang masuk ke dalam. Akhirnya suaminya jadi ngaji karena ibunya. Ya. Jadi ajalah suaminya ke sini. Ada yang suaminya ada kan, tapi tidak nampak puncak hidungan Mas Haji, ajak lah. Ya. Jadi istri Nasuha tadi sadar, bang, ikulah muak mengambil yang bukan hak kita. Kerjanya ngerampok, kerjanya mencuri, menipu, itulah kerjanya. Kini gikolah bang, umukanlah agak kepalohan nama Ecek Rasulullah. Nah, umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 7 sebentar malaikat dan mampiang-mampiang kawak bang, kan? Sadar lawak alai. Nggak jauh sadar beko kan? Nah, mampiang-mampiang malaikat itu baca sadar kau makan dari barang haram satu halanya. Wak tinggan kau bang satu halanya, tobat wak leh. Berhenti wak dari siku. Berhenti wak tinggal satu. Itu jawab makan. Wak tinggal ikut terserah nanti. Wai wak ke dalam hutan. Ini mau ajak ke dalam hutan. Tinggal satu halanya. Nah, karena istrinya tercinta, iyalah, ya kan? Tinggal, rumahnya tinggal, hartanya tinggal, nggak ada dibawa, Pak, kecuali yang melekat di badan. Yang melekat di badan aja, karena mungkin nak pulaunya batalanjang, itu kan? Nanti bahaya. Lah dalam hutan. Sampai dalam hutan tuh anan ado di situ, nah itulah yang dimakan. Nah, apa yang ada di situ itu yang dimakan. Baju nak mau diganti, udah mungkin dia berganti kita menyuci aja ya kan? Nah, itulah. Jadi sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kemudian tak disangka-sangka bapak dan ibu sekalian nyelam ke rumah gubuk-gubuk dalam hutan itu. Yang sangkolo dalam gua kondak dalam gubuk-gubuk. Nah, dalam hutan. Kemudian tak lama setelah itu adalah seekor kambing bunting lewat. Seekor kambing bunting yang lewat. Pak pikirnya, ikut kambing siapa? Kalau kambing orang mau ambil, awaklah tobat, tidak mungkin loh. Tapi kalau hendak diambil dan tidak dipelihara, nanti kambing ini pasti akan dimakan oleh binatang buas. Bapikirlah Pak. Manca, bahkan diundinya, diambil atau tidak, diambil atau tidak, begitulah kira-kira. Akhirnya diputuskanlah diambil. Ya, kambing yang bunting tadi. Namun kalau seandainya ada orang yang mengambil kambing ini, kita kembalikan. Itu tekadnya. Iyalah. Dipelihara kambing itu. Setelah dipelihara, yang namanya bunting Kak, Pak, mungkin kambing itu bukan satuannya Pak, langsung 5. Nah, enggak lama itu bukan berkembang biak lah kambing itu. Luar biasa berkembang biaknya. Banyak sekali. Akhirnya apa?
yang dia sudah tanam, yang dia sudah pelihara, itu dimakan oleh kambing semuanya, Pak. Ya, dimakan oleh kambing. Udah banyak beranak pinak. Akhirnya apa? Gimana nih, Bang? Ini udah makan kambing semuanya. Boleh enggak kita ambil susunya? Pak pikir puluh 2 kali, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, nggak ada cara lain. Oke lah, kita ambil air susunya. Diambil pula air susunya untuk diminum. Tak lama setelah kambing itu banyak beranak pinak, Bapak dan Ibu sekalian, saat itulah datang seseorang mencari kambing. Nah, pesaboklah dengan dinasuha tadi. Bertanya pemilik kambing, Bang, abang pernah nengok kambing enggak dulu ke sini yang nyasar? Kalau kecewa, bah, kira-kira. Hah? Awak dulu ke sana? Entahlah, nawak kan. Tapi nasuha itu mengatakan karena dia sudah tobat, Bapak dan Ibu sekalian. Oh iya, dulu beberapa tahun yang lalu ada kambing yang bunting ke sini. Cuma kami khawatir kalau dimakan oleh serigala atau binatang buas yang lainnya, harimau, singa, maka kami tangkap, kami pelihara. Ini udah banyak nih. Itu kambing Bapak ya? Oh iya. Oh kalau begitu Pak silakan diambil semuanya. Ambil Pak. Nah, jadi saya ambil semuanya ya, ya. Tapi satu permintaannya Pak, karena kami sudah meminum air susu kambing Bapak ini, tolong dimaafkan. Ya, direlakan lah. Kecil pemilik kambing, oh itu enggak bisa. Memang enggak bisa. Ya. Kenapa dengan siapa kamu ngizinnya? Saya enggak rela. Jadi nego, ginilah kata pemilik kambing itu. Kalau kamu juga mau saya relakan susu kambing saya ini diminum olehmu, sekarang saya mau bikin properti di situ, tolong pindahkan bukit itu. Ini ada lurah. Pindahkan bukit itu, timbunkan ke lurah yang ada ini. Nah, jadilah Pak, kalau seandainya Bapak relakan susu kambing yang kami minum, kami bersedia memindahkan bukit itu, menimbunkan lurah yang sudah ada. Nah, besok kami mulai Pak. Itu adalah kerjaan besok Pak. Sehari inyo menggali, isinya memindahkan. Menimbun lurah Pak. Orang pakai eskavator, hanya pakai tangan tenaga. Ya. Nah, akhirnya apa? Sehari itu aja kerjanya. Mana ada yang lain? Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai sebulan. Itu aja kerjanya. Dipanggil oleh pemilik kambing. Apa katanya? Betul. Saya ini bukan siapa-siapa, tapi saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kamu. Betulkah kalian ini bertobat atau hanya pura-pura tobat dengan tobat sama ngadu? Ternyata kalian betul-betul bertobat. Nah, berubah enggak dia Pak? Tobat itu berubah loh Pak. Akhirnya apa? Karena kalian betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kambing ini saya serahkan untuk kalian semuanya. Itulah yang dimaksud oleh ayat Allah, wa yu'ti kullazi fadlin fadlah. Akan kami berikan semua karunia kami, bahkan kami tambah karunia itu kepada orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah loh Pak. Tengok nanti di surat Hud. Syaratnya 2. Yang pertama adalah istighfar terhadap dosa dan kesalahan, yang ayat yang sebelumnya. Yang kedua adalah bertobat, dan tobat itu adalah menuntun adanya perubahan Pak. Bukan hanya sekedar di mulut, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, tapi tidak mau berubah. Apa bedanya kira-kira kalau tidak mau berubah dengan ucapan wa atubu ilaihi dengan perkataan orang Arab pada saat mereka datang kepada Rasulullah SAW? Apa bedanya? Kata orang Arab, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab berkata kepada Rasulullah SAW, amanna, kamilah beriman.
Katakan hai Rasul Muhammad, kul lam tu'minu walakin kulu aslamna. Jangan kau katakan kamu beriman, tapi kalau kamu mengatakan Islam, oke lah, karena kamu sudah bersyahadat. Kenapa? Lama, karena belum masuk iman ke dalam hati mereka. Iman itu di siko, Pak. Istighfar itu di mulut. Tapi tobat itu menuntut perubahan. Tidak bertobat orang kalau dia tidak berubah. Istighfar itu di mulut, iman itu di hati. Kalau iman itu di mulut, tidak masuk dalam hati, tidak akan pernah ada perubahan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tobat itulah yang menuntut orang untuk berubah. Iman itu adalah dalam hati, tapi tobat itu juga tak bisa lepas daripada pengetahuan atau ilmu. Jadi agak sulit diterima oleh akal sehat kalau dia tidak punya ilmu. Dari mana dia akan bertobat? Tobat itu kan merubah sesuatu dari yang tadinya pelanggaran kepada Allah, berubah menjadi kepada bentuk ketaatan. Kan berubah, Pak. Maka pengetahuan terhadap dosa dan pelanggaran itu harus ada. Tapi kalau tidak, maka orang tak akan pernah untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, sholat itu ada enggak kira-kira kita berdosa juga dalam menghadapi sholat, Pak? Contohnya gini. Fawailul lil allazina hum an. Kan ayatnya jelas, Pak. Celaka orang yang sholat. Allazina hum an, orang yang lalai daripada sholatnya. Maka ketika kita merasa lalai Bapak dan Ibu sekalian, maka kita dituntut istighfar. Dan tobatnya apa? Usahakan tidak lalai. Jelas masalahnya satu, Pak. Apa? Perbuatan dosanya, kelalaian dalam sholat. Tapi kelalaian bukan dalam sholat, Pak. Kelalaian dalam terhadap sholat. Lalai dalam sholat itu berdosa apa enggak? Nah, makanya baca ayat, Pak. Coba ya. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, orang yang lalai dari sholat. Diibaratkan di situ dengan Tapi ketika masalah khusyuk, dia tidak disebut dengan Pak. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi dalam sholat itu ada fi, Pak, ada an. Jadi kalau bicara tentang penggunaan dua kata ini, kalau fi itu artinya di dalam sholat. Jadi kalau an itu di luar sholatnya. Makanya kalau ada orang sholat tapi sholatnya tidak dia maknai dalam hidupnya, maka berarti dia adalah lalai daripada sholatnya. Maka itulah konsepnya Bapak dan Ibu sekalian, inna sholata tanha anil. Kalau dia sholat tapi yang pasal tadi masih tetap dia lakukan Bapak dan Ibu sekalian, ya, kecuali paksanya dalam keadaan terpaksa, seperti kita berzina mata tadi, ya, itu terpaksa kan. Tapi kalau masih ada boleh pilihan Bapak dan Ibu sekalian, maka dibuat juga keterpaksaan, itulah menimbulkan dosa. Nah, paham nggak sampai sini? Tapi di dalam sholat Bapak dan Ibu sekalian, maknanya fi sholatihim, bukan an sholatihim. Fi sholatihim, maka ketika orang sholat, itu banyaklah yang datang Bapak dan Ibu sekalian kepada kita. Mau sholat saja, Allahu Akbar, la takuna dawa. Nanti sahur pakai apa kan? La takuna dawa. Kalau berdosa pula dia mengenah itu tuh, ndak ados ibadah yang akan bisa diterima Bapak dan Ibu sekalian.
Makanya walaupun ada ingatan-ingatan semacam itu dalam diri kita saat sholat, maka cepatlah dikembalikan. Jangan diikuti. Diikuti sepanjang-panjangnya, Pak. Allahu Akbar, sahur pakai apa? Nanti terlambat lewat sahur pokok. Banyaklah pemikiran di situ kan. Akhirnya dia tidak pernah kembali. Maka itu namanya dalam sholat. Kalau batal, salah pula dalam masalah itu, Bapak, tidak akan ada kita yang bisa sholat. Makanya ulama itu mengatakan minimal khusyuk itu adalah saat dia memulai takbiratul ihram, kemudian yang kedua adalah saat dia mengakhirinya. Kemudian di dalam sholat itulah kita berperang, Bapak dan Ibu sekalian. Dengan apa? Setan itu akan mengganggu kita dari segala macam arah. Dan semua alat akan mereka gunakan. Apa alat yang digunakan? Bisa saja ingatan kita dibawanya entah kemana. Boleh jadi juga ingatan kita diganggunya dengan orang yang ada di sekitar kita. Boleh, Pak. Allahu Akbar. Wala biasa. Ternyata di depannya ada baju bersusikan. Memang gua pikirin kan. Tak baca udah, Pak. Iya kan? Makanya kalau mau sholat itu jangan ada tulisan-tulisan di baju, Pak. Hindari itu semuanya. Memang gua pikirin katanya kan. Emang apa masalahmu? Itu banyak, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, makanya sholat itu disengaja. Makanya dia buat dengan usolli, saya sengaja. Maka ketika sengaja, siapkan, Pak. Banyak orang yang sholat hari ini, Bapak, dan syaratnya adalah nutup Iku pakai baju kaos, sempit pula baju kaosnya, Pak. Pendek pula, badan gadang. Baju kaosnya pendek, singgo ketika ruku, Pak, nampak di belakang. Banyak enggak? Banyak. Itu berarti awak nengok tuh, Pak. Kalau enggak nampak ada waktu nak nengok ada. Itu pun bahaya juga kan? Jadi itu bagian setan loh, Pak, yang membawa kita. Setan itu yang mengajak kita macam-macam, Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan Allah. Dan itulah yang menuntut kita itu ada perbuatan-perbuatan yang tak disengaja. Kena disengaja, Pak. Memang ada yang datang saya nih, nanti mau sholat di belakang orang yang tulisannya ada kata-kata, mang masalah buat lu. Kan tidak ada kan? Atau sholat di belakang orang-orang yang memang serba ketat. Bajunya ketat, celananya ketat, sehingga memokil kaki dia sangat ketatnya kan. Kemudian sempit pendek pula. Ketika nyuruhku akan kan apa? Nampak londa di belakang. Itu banyak, Bapak dan sekalian. Ya, makanya sholat itu disengaja. Artinya sengaja itu adalah persiapkan secara pakaiannya dan persiapkan pula secara hatinya. Maka itulah makna kesengajaan, Bapak dan Ibu sekalian. Sengaja. Makanya buat usolli kalau dia pakai soli. Kalau nak pakai usolli dalam hati aja lah. Boleh dalam hati, tidak ada masalah, Pak. Karena niat itu dalam hati. Nah, hal-hal semacam itulah yang menuntun kita harus ada istighfar, Pak. Makanya disunahkan kita istighfar. Astagfirullahaladzim lah, banyak menggoda hamba tadi dalam sholat. Oh ya, jangan di dalam, Pak. Ya, tapi ketika baca ayat tadi ada di dalam sholatnya. Ya, ya nanti boleh. Pasang ngecek pun dalam hati boleh, Pak. Tapi ngecek dalam hati, sebenarnya kan ngecek dalam hati tidak ada kan? Ada pula ngecek dalam hati kan? Itu tidak ada, Pak. Cuma teringat adalah dalam hati kan. Selama dia tidak dikeluarkan bahasa apapun Bapak pakai dalam sholat itu, karena terbayang-bayang tadi kan, itu tidak membatalkan sholatnya. Nampak dalam hati kok, Pak. Tapi dalam hati panjang ruku imam umpama, panjang ruku imam juga. Awaklah kehabisan doa. Dalam hati, panjang bunga imam. Dalam hati, Pak. Kalau Bapak keluarkan, memperanti dulu kan, batal. Nah, orang yang biasanya melakukan itu karena dia tidak tahu, Pak. Sehingga atau dia mabuk. Makanya ada orang yang sholat dalam keadaan mabuk. Dia nggak tahu dia mabuk kan, sholat dia. Karena orang mabuk itu kan biasanya sembunyi-sembunyi, Pak. Sholatlah dia di dalam musola yang tak dipakai lagi. Itu karena sholatnya penting bagi dia. Sholat, yang satu jadi imam, yang dua jadi makmum.
Nah, ketika mulailah takbir Allahu Akbar, yang namanya musola yang sudah tinggal tuh banyak mencik, Pak. Lewatlah mencik ke depan. Kata imam yang kata makmum satu, ada tikus. Kata imam, enggak boleh ngomong. Yang satu lagi ngomong apa? Untung sih anda bicara, ya kan? Hah? Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itulah istighfar, ya. Jadi kalau tobat itu lebih hebat, Pak. Tobat itu adalah adanya menuntut perubahan. Seperti nasuha tadi. Maka syarat tobat itu minimal ada 4. Bukan hanya sekedar di lisan. Yang pertama itu adalah al-mu'tarafu bizambi. Tahu dia perbuatan dosa yang dia lakukan. Berarti harus ada ilmu di sini kan? Nuntutnya ilmu, Pak. Kalau dia tidak tahu berarti tidak ada ilmunya. Tahu dia dosa apa yang dia lakukan. Yang kedua adalah ar-ruju'u sur'atan. Segera, karena yang namanya dosa itu kan menyebabkan jauh kan? Menjauh dari Allah, makanya menjauh dari kebenaran, maka segera kembali kepada yang benar. Artinya tinggalkanlah perbuatan dosa itu. Ini berubah tuh. Ya. Yang ketiga adalah ada penyesalan, Pak. Yang ada penyesalan. Dari perbuatan dosa itu ada menyesal dia. Tapi banyak juga orang sekarang, Bapak dan juga kan, dia bangga melakukan dosa. Kenapa udah puasa? Ketawa dia. Hebat dia. Kan banyak orang, Pak. Ditanya, kenapa tak sholat? Saya ketemu malaikat tadi sudah dapat izin. Ada juga itu. Banyak orang, ya mungkin di situ tidak, tapi tempat-tempat banyak. Ya, orang yang ngomong-ngomong semacam itu. Katanya sudah ketemu dengan malaikat, sudah dapat izin dari Allah gitu kan. Ada semacam itu. Ya, makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang keempat itu adalah an-nadam, menangis atau menyesal. Menyesal inilah yang sebenarnya dituntun kepada kita, Pak. Menyesal karena dosa itu luar biasa beratnya. Ya, makanya kalau Bapak paham dengan disebabkannya Adam dan Hawa diusir, itu menyesalnya luar biasa, Pak. 1000 tahun dia menangis. Menangis itu kalau dia nangis, Pak. Awak jangan kau nangis kan, galak salahnya kan. Dia menangis 1000 tahun. Ya. Habis itu karena dia terpisah, cari pula lama, Pak. Pasang hidup. Nah, makanya awak kan tidak perlu cari lama deh ya. Ladosiko. Kemudian barulah mereka membangun rumah tangga. Barulah lahir anak-anak yang sebanyak 42 orang, Pak. Itu prosesnya sangat lama. Tapi yang jelas satu pelanggarannya itu, dosanya itu membuat dia menangis sangat lama. Karena menyesal. Makanya ucapannya adalah Rabbana zolamna. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami. Dia tak nyalakan orang lain. Awak kan sering suka nyalakan orang lain, Pak. Ya. Ikum itu kerebuana keluarnya di dalam jalan lainnya kan. Salah mi itu, Pak. Nah, ada juga macam-macam, Bapak. Salah orang lain kan. Ribut orang lain, awak juga salah. Semuanya disalahkan orang lain. Tapi kita tidak pernah menyalahkan diri kita sendiri. Makanya Nabi Adam itu mengajarkan kita Rabbana zolamna ampusana. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunan. Itu Adam karena diturunkan dari surga. Nabi Yunus itu tidak turun dari surga, Pak, tapi dicampakkan ke dalam perut ikan. Ya, apa kata-katanya situ? Tahu? La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. Sama, karena ini bentuk penyesalan. Jadi istighfar itu ada penyesalan, tobat itu adalah perubahan, tapi tak lepas daripada ada penyesalan, Pak. Sehingga menuntunnya adanya perubahan di dalam
diri kita. Dan ketika kita sudah berubah, maka apa yang terjadi? Yumattikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Maka Allah akan berikan kehidupan yang baik sampai waktu yang ditentukan, diberikan karunia yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah istighfar dan itu aja Bapak dan Ibu sekalian. Itu aja apanya? Kuncinya itu. Istighfar dan tobat, maka diberikan kehidupan yang baik sampai ila ajali musamma. Ajali musamma itu apa tahu? Sampai awak mati. Kan waktunya sampai situ kan? Tapi kalau sudah di surga, mati nanti disediakan. Apa dari surga ya? Sari'u ila magfiratin min rabbikum tadi, wa jannatin. Surga pasti tidak dapat surga, Pak. Di dunia sudah nyaman, ke dalam akhirat dapat surga. Itulah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.